Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah Abu Nawas menjual raja. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang harus bisa dijual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya, Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirnya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Abu Nawas berkata, "Wahai baginda, aku punya benda ajaib." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, baginda raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dia jual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok, Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut. Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda raja merasa heran. Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas? "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak dan tidak perlu tahu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid berdiri dan diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan al-Rasyid sudah merasa ngeri apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan!" Meski ia merasa kebingungan dengan semua itu, Sultan al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali,"
Sultan Ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh, kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Ar-Rasyid. Si Baduy menatap Sultan Ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi telah membeli budak yang bodoh. Hei Baduy, cukup semua ini, aku tak tahan. Kurang ajar kau budakku, harus patuh padaku, kata Baduy itu sembari memukul sang raja. Tentu sang raja tak tahan diperlakukan kasar itu dan menjerit saat dipukul kayu. Hai Baduy, aku ada rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah Abu Nawas dan sang Baginda Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terkutuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis tidak pernah senang terhadap manusia. Sifat iblis tidak senang tersebut terhadap manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam di surga. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan sebagai penyembahan. Para malaikat menjalankan perintah Allah tersebut kecuali iblis laknatullah. Mulai saat itulah iblis sudah menanam kebencian terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat. Iblis maupun setan selalu merusak nilai ibadah manusia. Di saat iblis maupun setan berhasil menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, mereka akan riang gembira akan keberhasilan tersebut. Namun apabila bujuk rayu mereka tidak berhasil, mereka akan tetap terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Di samping iblis bisa bergembira, mereka juga bisa menangis sebagaimana manusia menangis disebabkan beberapa hal. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan iblis menangis dengan sekeras-kerasnya. Pertama, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Jadi dimanapun dan kapanpun surat Al-Fatihah dibaca, iblis laknatullah akan menjerit dan menangis. Kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia sejagat raya. Karena berkat bimbingan beliau, orang yang sudah memiliki dosa setumpuk gunung bisa terhapus dosanya hanya dengan mengucapkan syahadat saja. Sebagai contoh saja, pada zaman Rasulullah SAW ada orang tua renta kisaran berumuran 100 tahun lebih mengadu kepada Rasul. Rasulullah, apakah agamamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah aku perbuat? Yang mana dosaku setumpuk gunung, berzina, mabuk, berjudi dan sebagainya. Dan kalaupun dikumpulkan akan melebihi dosa orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini, kata orang tua itu. Bisa, jawab Rasulullah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya orang itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah syahadat. Kemudian orang tua itu pergi menuju rumahnya. Selang 3 hari kemudian terdengar kabar kalau orang tua itu meninggal dunia dan Rasul pun bersabda, orang tersebut termasuk golongan orang yang masuk surga. Ketiga, ucapan salam. Ternyata ucapan salam dari seorang mukmin pada mukmin lainnya bisa membuat iblis menangis dengan kerasnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya iblis yang terkutuk itu akan menangis pada saat seorang mukmin bersalam. Dan dia iblis berkata, aduh celakanya. Kemudian mukmin itu tidak akan terpisah melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan ucapan salam bagi seorang mukmin sebagaimana perkataan lain diucapkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk.
dan orang yang sedikit hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak. Dilansir dari kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2 halaman 326 karya Agung Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir radhiyallahu an, diceritakan bahwa iblis pernah menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang keras disebabkan beberapa hal berikut. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an katakan di dalam kitabnya, bahwasannya iblis pernah menangis sejadi-jadinya dalam keadaan 4 hal, yaitu: 1. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iblis menangis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembangkangannya menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. 2. Ketika iblis diusir dari surga. Tidak sampai hanya di situ, iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena Allah tidak ridho dan senang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan surga dihuni oleh makhluk yang memiliki sifat ujub, yaitu bangga akan dirinya sendiri, sehingga melahirkan sifat takabur, yaitu memamerkan kemuliaan di atas makhluk yang lain. 3. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Yang berikutnya adalah diturunkannya surat Al-Fatihah karena keutamaan yang terdapat pada surat ini sebagai Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, dan Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang terpuji. 4. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Yang terakhir adalah kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan karena sebab lahirnya Rasulullah SAW ke alam semesta pun berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat. Sahabat yang beriman, semoga informasi tadi bisa menambah ilmu agama kita dan kita lebih mencintai Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.